Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi 1 Agustus 2025. Kita sungguh bersyukur karena kasih kemurahan Allah boleh terus memberkati. Mari kita berdoa. Kami patut menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab sungguh semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh berada di awal perjalanan di bulan Agustus tahun 2025. Berkati firman-Mu yang akan kami baca, hendak kami renungkan, kiranya senantiasa menopang seluruh kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari kitab Perjanjian Lama Hosea pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan demikian: seperti buah anggur di padang gurun Israel kutemukan dahulu, seperti buah sulung hasil pertama pohon ara aku melihat nenek moyangku. Tetapi mereka pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada berhala yang memalukan. Mereka menjadi menjijikkan seperti apa yang mereka cintai. Kemuliaan Efraim terbang menghilang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil ataupun yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka kehilangan semua anaknya. Sungguh celakalah mereka pada waktu aku menjauh dari mereka. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan apa yang akan kau beri. Berilah kepada mereka kandungan yang keguguran dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana pun aku sudah membenci mereka. Karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghala mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya sudah kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang amat berharga. Allahku akan membuat mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, mereka akan mengembara di atas bangsa-bangsa. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema perenungan kita, jangan sampai Tuhan berpaling. Podo da'na bokoiki puang. Ibu bapak saudara-saudara, di setiap masa hingga saat ini, kemapanan, kesuksesan, kekayaan, status dan kedudukan yang tinggi kelihatannya sedang membawa manusia merasa bahwa di tengah situasi seperti itu tidak akan terjadi keruntuhan. Karena itu ingatlah dan berhati-hatilah, karena itu semua bisa menjadi berhala pengkhianatan jika karena semua itu kita melupakan Allah. Bacaan kita dari Hosea pasal 9 ayat 10 sampai 17. Di sana digambarkan kekecewaan Tuhan kepada Israel, secara khusus kepada Efraim, Israel Utara. Israel seperti buah pertama yang sangat dikasihinya, kini mengkhianat dengan menyembah Baal. Pelanggaran ini menyebabkan Tuhan harus menghukum keturunan Israel. Kemuliaan mereka akan hilang, kemandulan akan dialami, anak-anak mereka akan mati. Israel akan mengalami penderitaan, dibuang dan akan mengembara di antara bangsa-bangsa karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan.
Israel telah memiliki banyak kemuliaan, kekayaan dan keturunan, tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya karena mengkhianati kesetiaan Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara, pengalaman pahit yang dialami Israel juga mengajak kita semua untuk merenungkan sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bisa terbuang dari Tuhan, kita bisa mengalami krisis identitas, krisis kehancuran keluarga. Terlebih jaminan masa depan kita akan hilang apabila kita tidak setia. Ketika kita dikasih, diberi kekayaan dan keturunan, jangan memberhalakan berkat itu dan lalu melupakan Tuhan sang sumber berkat. Apabila Tuhan yang telah mengasihi kita memalingkan mukanya dari kita, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Tuhan menghukum bukan karena Tuhan begitu kejam, melainkan karena manusialah yang memilih jalan yang bertentangan dengannya. Karena itu bertobatlah selagi masih ada kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah. Roh Kudus menopang dan menguasai kita. Jangan jadikan berkat-berkat yang kita pandang sebagai sesuatu yang bisa menjamin kehidupan kita, membuat kita hilang dari kasih setia Allah. Tetapi jadikan semuanya itu sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Berterima kasih karena firman Tuhan mengingatkan kami untuk selalu menghidupi setiap jalan kehidupan di dalam kebenaran-Mu. Sebab segala sesuatu, bahkan hidup yang kami sedang lalui, adalah milik kepunyaan Tuhan. Berkati kami sehingga benar-benar kami hidup memancarkan kemuliaan Allah, membawa terang sukacita, sehingga dunia menjadi percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, berkati seluruh aktivitas kami, sehingga pada hari ini kami boleh selalu menghidupi setiap janji firman-Mu dan melakukan setiap kebenaran itu di sepanjang hidup kami setiap saat. Kami bersyukur kami mengawali bulan Agustus di dalam terang firman Tuhan. Biarlah perjalanan seluruh anak-anak Tuhan di dalam rel kebenaran. Sertai kami Tuhan, kami datang menaikkan syukur di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian yang boleh kita dengar bersama pagi hari ini. Tentu segala kemuliaan hormat hanya bagi Dia, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dari tengah-tengah pelayanan Gereja Tuhan Jemaat Satria Kasih, kami menyampaikan selamat beraktivitas. Tuhan selalu memberkati setiap langkah kehidupan ibu bapa saudara-saudara. Shalom.